Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Saskia. Kali ini aku akan menjelaskan tentang sejarah ejaan di Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan ejaan? Nah, ejaan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, aturan yang digunakan untuk menulis atau melafalkan kata-kata dalam bahasa Indonesia. KBBI adalah kamus resmi yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan ejaan yang benar. Melalui perjalanan ejaan bahasa Indonesia mengalami berbagai perubahan. Perubahan ejaan tersebut sudah berubah sebanyak 7 kali loh. Yang pertama, ejaan Balai Pustaka, ejaan Van Officiën. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Officiën pada tahun 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Carolus Van Officiën. Ejaan Van Officiën berlaku sampai dengan tahun 1947. Contohnya, penulisan kata yang dituliskan dengan CANG. Selanjutnya ke kamu dituliskan dengan KAMOE. Menyanyi dituliskan dengan MENJANJI. Selanjutnya, makmur dituliskan MAPETIK Selanjutnya yang kedua, ejaan Republik, ejaan Suwandi. Ejaan Republik berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Pemerintahan berkeinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Officiën. Adapun hal tersebut dibicarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia yang pertama. Pada tahun 1938 di Solo, Kongres Bahasa Indonesia pertama menghasilkan ketentuan ejaan yang baru yang disebut ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Contohnya, penulisan dengan umur dituliskan OEMOER. Rakyat dituliskan RAYAT. Anak-anak dituliskan dengan anak 2. Di sekolah, di spasi sekolah dituliskan di sekolah digabungkan. Yang ketiga, ejaan pembaruan. Kongres Bahasa Indonesia kedua digerakkan pada tahun 1954 di Medan. Kongres ini digagas oleh Menteri Muhammad Yamin. Dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua ini, peserta kongres membicarakan tentang perubahan sistem ejaan untuk menyempurnakan ejaan Suwandi. Contohnya, santai dituliskan dengan SANTAY. Selanjutnya, kacau dituliskan dengan KACAW. Asoy dituliskan dengan ASOY. Keempat, ejaan Melindo. Ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1959 dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia. Perubahan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisnya. Akan tetapi rencana peresmian ejaan bersama tersebut gagal karena adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1962. Contohnya dengan kata cinta dituliskan dengan TJINTA. Janji dituliskan dengan MENCANCI. Yang kelima, ejaan baru, Lembaga Bahasa dan Kesastraan. Pada tahun 1967, Lembaga Bahasa dan Kesastraan yang sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan ejaan baru. Pembaruan ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Melindo yang gagal diresmikan pada saat itu. Contohnya dengan kalimat sayang dituliskan dengan SICANG. Anyaman dituliskan ANJAMEAN. Syarat dituliskan SJARAT. Akhir dituliskan ACHIR. Yang keenam, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan.
Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan berlaku sejak tanggal 23 Mei 1972 hingga 2015 pada masa Menteri Masyhuri Saleh. Ejaan ini menggantikan ejaan Swandi yang berlaku sebelumnya. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami 2 kali perbaikan, yaitu pada tahun 1987 dan 2009. Contoh: zaman, zat, yatim, yakin, fakta, fakir. Awalan kalimat dimakan dituliskan dimakan. Kata depan di kampus dituliskan di spasi kampus. Laki-laki dituliskan laki-laki. Yang ketujuh, ejaan bahasa Indonesia pada tahun 2015 hingga sekarang. Pada tahun 1967, Lembaga Bahasa dan Kesastraan yang sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan ejaan baru. Pengembaruan ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Balindo yang gagal diresmikan pada saat itu. Contohnya dengan kata buku dituliskan dengan buku. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan video tadi. Sampai ketemu di video selanjutnya.